Salam sehat sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Ini akhir bulan, sebentar lagi awal bulan. Ini saat-saat yang mendebarkan bagi kebanyakan pasien HD. Kenapa? Karena pada awal bulan ada cek lab rutin H2TL atau hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, ya. Yang paling ditunggu-tunggu oleh kita pasien HD adalah HB. Itu yang membuat kita deg-degan, ya. Berharap HB-nya bagus. Berharap tidak transfusi. Sulit dipungkiri bahwa pasien cuci darah itu berhadapan dengan masalah anemia, kekurangan sel darah merah, HB rendah. Mengapa? Ya, karena organ ginjal yang rusak itu mengganggu seluruh proses produksi HB kita. Selain itu, juga pola cuci darah kita, pola makan kita, asupan nutrisi kita menjadi terganggu. Kadang-kadang tidak seimbang. Ada yang kurang nutrisi, kurang gizi, takut makan, atau mual kalau makan. Ada kawan-kawan yang semangat makannya tinggi, ya, karena mendapat saran makan yang banyak. Makannya banyak, tetapi HB-nya tetap rendah. Bahkan terpaksa harus transfusi. Nah, ada kawan yang bertanya, dan ini biasanya pertanyaan-pertanyaan favorit, ya. Terutama karena HB saya selalu tinggi, ya. HB saya selalu normal sesuai anjuran. Antara 10 sampai 12. Tapi beberapa bulan ini memang di atas itu, ya, 13. Lalu banyak pertanyaan apa yang menyebabkan HB-nya bisa bertahan. Saya biasanya selalu menunjukkan link ke video-video yang pernah saya unggah mengenai HB. Cukup panjang lebar, ya, ada beberapa video, 3 sekurang-kurangnya. Nah, ada yang ingin cepat-cepat HB-nya naik. Lalu dikasih tahu sama temannya, makan daging seperempat kilo sekali makan, dijamin besok HB-nya naik. Benarkah? Makan ati, ya, bukan daging. Ati sapi seperempat kilo dimasak lalu dimakan sekali makan. Lalu besok HB-nya bisa naik, bisa tinggi. Sahabat, saya pernah punya pengalaman, ya. Suatu ketika HB saya 7,1. Wah, tentu shock, ya, karena saya tidak pernah HB rendah. Wah, meskipun tergolong tahu bagaimana mengatasi HB rendah, saya juga sempat mengalami shock. Lalu sama, mendapat anjuran dari teman, makanlah ati sapi
Lalu saya pergi ke pasar, beli hati sapi 1/2 kilo, dibikin sambal goreng hati, ya 1/4 kilo saya makan sendiri. Setelah makan hati sapi 1/4 kilo itu, ya besoknya saya cek lab ke lab swasta, ya bukan laboratorium tempat rumah sakit di mana saya hadir. Hasilnya mengejutkan. HB saya ternyata 11,7 dari 7,1. Makan hati sapi 1/4 kilo sekaligus. Besok cek lab, HB-nya 11,7. Saya awalnya surprise. Tetapi sahabat-sahabatku, sesungguhnya mengapa HB saya sebelumnya 7 dan besok paginya saya cek menjadi 11? Ya, karena mungkin terjadi kesalahan saat pemeriksaan di lab, ya, ketika di rumah sakit. Lalu saya konfirmasi, cek lab lagi, menjadi 11,7 itu yang benar. Karena memang HB saya tidak pernah kurang dari 10. Jadi bukan karena hati yang 1/4 kilo itu. Sahabatku, memang hati sapi mengandung nutrisi yang lengkap untuk pembentukan HB. Zat besinya tinggi, vitamin C-nya ada, vitamin B12-nya cukup tinggi, vitamin B6, kalsium. Cuma jangan lupa kolesterolnya juga tinggi, lemaknya juga. Lalu kaliumnya juga ada. Memang hati sapi atau hati ayam itu nutrisinya cukup baik untuk mencukupi kebutuhan produksi HB kita. Tetapi produksi HB tidak bisa dilakukan seketika seperti bikin roti. Makan banyak, lalu besok HB-nya meningkat. Tidak seperti itu. Ya, sahabat-sahabatku, apapun saran dari teman-teman, saran dari orang yang mungkin dia pernah mengalami, ya, saran yang tidak masuk akal jangan dilakukan. Tidak ada satupun makanan, minuman, atau obat-obatan yang dapat menaikkan HB seketika. HB itu sel darah merah, sel. Proses pembentukannya membutuhkan waktu, ya. Di channel YouTube ini pada video sebelumnya sudah saya terangkan mengenai bagaimana mempertahankan HB. Bagaimana HB itu dibentuk oleh tubuh kita. Tidak ada yang instan. Jadi jangan mencoba-coba makan hati ayam sebanyak-banyaknya demi meningkatkan HB. Nanti yang terjadi apa? Justru makanan yang berlebihan itu mengotori tubuh kita, darah kita, uriumnya tinggi, sehingga HB kita justru tidak meningkat. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun makanan, minuman, obat-obatan yang bisa meningkatkan HB dalam seketika, sehari, kilat. Tidak ada. Butuh proses. Seperti apa prosesnya? Silahkan lihat lagi, ya, di video saya sebelumnya. Itu lengkap sekali. Sahabat-sahabatku, gak usah stres, ya. Tidak perlu cemas di akhir bulan atau awal bulan. Tetap gembira, ya. Karena kegembiraan itu membuat tubuh kita menjadi rileks. Dan insya Allah mudah-mudahan itu membantu tubuh kita untuk lebih lebih fresh untuk bisa memproduksi sel darah merah. Tetap happy, jangan main dadak-dadakan untuk apapun, untuk kesehatan kita. Ikuti nasihat dokter, ikuti cara-cara yang benar dalam
mempertahankan atau meningkatkan HB kita, HB bulanan kita. Semangat, tetap smart.